Roma pasalnya yang ke-5. Oke. Sementara ditandai dulu aja ya. Oke, kenapa aku mau share tentang a true friend we have in Jesus gitu. Siapa yang di sini punya sahabat? Punya semua ya? Belum tentu. Belum tentu, kenapa deh? Lu nggak punya ya? Teman-teman sahabat juga. Oh, teman-teman. Kan gue tanya sahabat. Ya ada lah. Terpaksa gitu jawabnya. Terpaksa gitu jawabnya. Sahabatnya limited. Ya. Ya. Ya salah. Oke. Pernah nggak orang itu? Sorry. Oke, kita tunggu bos Irfan dulu. Oke, kita tunggu. Di laptopnya terkena. Panas. Iya sih panas ya. Panas tuh. Jadi kayak angin bro. Gede ini gue. Panas darah, panas luar. Oke. It is very important, gue rasa kita semua tahu bahwa kita itu punya sahabat, betul? Kita itu punya sahabat. Nah, gue pernah ngalamin, sorry ya, gue pakai bahasa gue dulu aja ya. Gue pernah ngalamin gini. Gue tuh ada di satu kondisi di mana hidup gue tuh susah banget. Pekerjaannya lagi susah, terus keluarga lagi susah, ya. Jadi semuanya serba susah. Nah, tapi yang paling menderita, ya, sebenarnya bukan kesusahannya itu. Tapi yang paling menderita buat gue itu saat itu adalah apa? Adalah gue merasa gue sendirian dan gue gak punya teman. Tangkap? Siapa yang pernah ngalamin gitu? Pernah ya? Pernah gak orang mikir gitu? Ngerasa ya, punya teman gitu ya, punya sahabat. Ya. Tapi kayak nggak punya sahabat juga gitu. Pernah? Ngerasa kayak I know that feeling. okay. Kita ngerasa, dia contohnya aku sama Eric gitu. Eric ini di gereja itu paling baik sama gue ceritanya. Konon katanya. Jika ya, ceritanya dia tuh paling baik sama aku. Terus dia tuh unbelievable ya, dia paling baik. Atau David aja. Eric lebih baik gue. Ya, soalnya Eric tuh paling baik sama gue. Terus dia selalu bilang sama gue, oh Steve, lu tuh sahabat gue, lu tuh paling baik lah buat gue tuh pasti care sama hidup lu gitu. Ya. Terus kita berharap banget sama satu orang gini gitu. Oh, kita udah cerita, mungkin dia teman kecil kita, mungkin dia teman main kita, mungkin dia teman gereja kita, mungkin dia teman misi kita. Ya. Terus kita pikir dia tuh paling care sama kita. Tapi pernah nggak kalian ngalamin di satu orang susah ternyata dia nggak sebegitu care-nya sama hidup kita? Pernah ya? Nah, gue juga nemuin gini. Ada satu kali gue nemuin gini. Pas gue share sama orang gitu ya, lu cerita aja sama gue gitu kan. Gue lagi ngalamin satu kesusahan, terus gue bilang, lu share aja sama gue daripada lu simpan sendiri. Terus orang sering bilang gini, percuma lah gue share sama lu cuma bisa dengerin tapi lu gak bisa kasih solusi. Betul? Siapa pernah ngalamin juga gitu? Pernah? Jadi gini loh, apa sebelum paling kencang? Oh iya Pak ya. Kita sadar gak sih, kita itu, gue nemuin gini ya, a lot of problems in our life, it comes when we feel lonely. Dan kalau kita dalam Tuhan, ya, dan kalau kita diatur kita dalam Tuhan, saat kita lonely, that is the most dangerous time in our life. Saat kita sendirian, saat kita ngerasa sendirian, saat kita mulai ngejauh dari teman-teman, saat kita mulai ngejauh dari komunitas. Dan sadar nggak sih kalau misalnya kita lagi sedih, bener-bener sedih ya, depressed. Di sini kayaknya nggak ada yang bukan depressed ya.
selain Irfan. Lihatnya duduk kayak gitu. Oh enggak, udah kayak setengah mati kan. Kayak di awan-awan loh ya. Right. Semua Gue jadi hilang. Kuat sih lu. Ngerasa depressed. Oh, Depressed. depressed. Gue tadi ngomong apa? The most dangerous is Oh, the most dangerous, ya, thank you. The most dangerous adalah waktu kita tuh sendirian. Waktu kita sendirian, dan orang perhatiin nggak? Waktu kita lagi depressed, kita tuh semua tuh punya kecenderungan kita tuh want to, you know, to be alone, to disappear. Kita nggak mau diganggu. Kita kalau BB tuh ada yang BB off, ya kan? Kalau nggak Facebooknya ditutup, ya kan? namanya galau. Galau, bahasa yang anak tahun 87-an ya. Jadi dimaklumin aja. 87. Yang tua ya dimaklumin aja ya. Yang tua depresi, ini galau. Kacau. Depressed. Ya. Tapi kita tuh semua punya kecenderungan gitu. Kita tuh sendiri. Kita tuh mau be alone. Kita nggak mau dekat-dekat. Dan bahkan masa gini, waktu kita mau cari teman, cari sahabat kita gantungin harapan kita sama dia. Seringkali kita kecewa. Kenapa kecewa? Karena nggak selalu dia care sama kita. Dan kedua, kalau dia care pun, sering seperti yang tadi gue cerita, teman-teman yang cerita sama gue, udahlah Steve, lu nggak usah ngomong baik ngomong gue. Gue cerita sama lu juga, oke lu dengerin, tapi lu nggak bisa nolongin gue apa-apa. Right? But do you know, in our life, we actually have a friend that always is faithful, that he cares, and he can solve any problems that we have. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus J. Jawabannya masih belum ini, masih jawaban ini karena terpaksa harus ngomongin itu. Ya kan? Tapi kita mau lihat, kita mau lihat di firman Tuhan bagaimana caranya kita itu jadiin Yesus itu sebagai sahabat. Jadi seringkali gini, kenapa kita itu selalu always have problems in our life? Padahal kita ikut Tuhan udah gitu lama. Kita selalu ngerasa down, kita nggak pernah bertumbuh, kita tuh selalu hidupnya jatuh bangun. Gue nemuin karena kita itu sering ngerasa kita tuh lonely. Kita ngerasa kita sendiri. Kenapa kita ngerasa sendiri? Karena kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan itu adalah sahabat kita. Kita selalu kalau misalnya datang sama Tuhan tuh kita mikirnya gini, Tuhan, you know, that's a very heavy word. Tuhan, gitu. God, you imagine God, gitu. Can you imagine a God, but at the same time he's your friend? So you go like, hey, what's up, God? What are you doing? No, that's only you, Shin. Only you can do that. I don't have the American slang. You know? 87. That's only the 87 kids can do. Okay, yo. Jauh, kaget jauh. I'm okay, yo. What's up, JC? Gitu kan. Wah, Christ. Irfan langsung bangun tuh ya. Ya, terus kayak Andreas ya. Andreas selalu doa, Yesus, ya, berat banget gitu. Awalnya udah berat, ya kan? Itu nggak salah, guys. It's not, gue bukan lagi make fun of it, tapi itu ini itu 80-nya betul, bukan it's not 82 ya, 82 nggak gitu. 80 udah kerja, capek. 87 belum. Tapi orang yang gue pengen share gitu loh, kita tuh sering kali tuh kita datang sama Tuhan. Kenapa kita nggak bisa jadi sahabat Tuhan? Mungkin orang hari ini dengar juga it's like something new gitu ya. God is like my friend, really, are you sure? So kita gini loh, kita bayangin aja tuh God, He is God. Tapi ternyata Tuhan itu, kalau kita mau bertumbuh, kita mau hidupnya penuh kemenangan, we need to know Him as a friend. And you know what? Waktu kita hidup ya, kita kenal Yesus sebagai sahabat. That is a very incredible feeling. That is the most incredible thing yang orang bisa alami. Gue juga baru ngalamin itu like the past few years. Gue baru ngerti tentang hal ini. Dulu gue juga sama. Kalau doa, Tuhan Yesus, it's so heavy. Ya, yuk kita mau sama-sama buka. Gimana caranya kita bisa ngalamin Tuhan sebagai sahabat? Kita buka dulu di Roma 5 ayat yang 11.
Ya. Aku minta satu orang bacain, bisa? Siapa yang ngerasa dirinya orang? Oke. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Yes. Oke. Dia bilang apa? Kita bermegah juga dalam Allah. Yeah. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. Nah, gimana caranya kita menjadi sahabat Allah? Tahu nggak? Sebenarnya tuh the first thing that we need to do is to accept Jesus as our God and Savior. Saat Yesus dia itu mati dan dan kita terima Yesus, sebenarnya status kita itu udah dipulihkan sama Tuhan. Dulu kita itu yang namanya pendosa, kita itu orang kotor, orang yang nggak layak, orang yang nggak pantas. Tapi ternyata Yesus itu datang ke dunia dan dia mati untuk hidup kita. Dan kita itu dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Ya. Tuhan itu sekarang kalau misalnya Tuhan melihat Shina, cara Tuhan melihat Shina sekarang dengan cara Tuhan melihat Shina itu berbeda. Because why? She has accepted Jesus. Tuhan nggak melihat lagi pelanggaran dia, kesalahan dia yang dulu. Misalnya dia pernah, I don't know what she did, but Ayo lo. Ini mamanya. silakan, brother. Bukannya bukan? Masuk belum? Ayo kali. Hai. Oh bro, what's up? Optimismus. Halo. Bajunya berat banget, optimismus. Optimus Prime. Ya, oke. Oke. Ya, ini saudara kita namanya Halo, Mei. Mulyono. Ya. Dipanggilnya silakan apa aja. Gue nggak berani ngomong nama asli kan, dia ngomong lagi. Ya udah. Oke. Jadi waktu cara Tuhan melihat kita, saudara, sekarang ini udah berbeda. Maybe we feel, mungkin ada di antara kalian, mungkin ada di antara kita tuh setiap kali datang sama Tuhan, kita tuh mikirnya tuh kita nggak layak, kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita masih begini, kita masih begitu. Tapi you know what? It's not because of what we do, but it's because of what Christ did in our life. You know? Kita mesti tangkap itu dulu. Kita mesti tangkap itu bahwa, hey, aku udah ciptaan baru. Yesus sudah mati buat hidupku. Semua dosaku udah dilempar, udah pelanggaranku sudah dilupakan, sudah diampuni kata Tuhan. Dan Tuhan itu kalau ngelihat kita sekarang, kalau dia ngelihat Yunika, dia itu nggak ngelihat lagi Yunika yang dulu. Ya, dia nggak lagi ngelihat Yunika yang dulu. Ya, aku juga nggak tahu dia ngelakuin apa dulu. Tapi she's different now. Bukan karena perbuatan dia, bukan karena sekarang dia jadi lebih baik, dia sering berdoa, dia sekarang kalau ke gereja bukan cuma hari Minggu, Senin ke Minggu dia ke gereja terus gitu ya. Tapi Tuhan tuh melihat pengorbanan Yesus dalam hidup dia. Jadi kalau misalnya, oke, listen to me, biarkan saja it's just a call. Jadi kalau misalnya kita datang sama Tuhan hari-hari ini, kita masih datang dengan perasaan tertuduh, tertegur. We need to read Romans 5 verse 11 di mana dia bilang, so now we can rejoice apa? In our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us apa? Has made us? Yes. Telah menjadikan kita apa? Friends. Right? Friends. Dia nggak cuma bilang telah menjadikan kita itu jadi orang-orang yang layak, bukannya jadi orang yang baru, tapi dia bilang we are friends of God. Ya, amin. Amen. We are friends. Bilang sama kiri kanan kalian, hey, you are a friend of God. 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 Because of Jesus Christ. Bilang. Because of Jesus Christ. You know, jadi apapun yang buat kalian tertuduh, buat kita tertuduh, buat kita itu ngerasa nggak layak. You know what? Stop looking at ourselves. Let's start looking at Jesus. Start looking at the goodness of God. Mulai ngelihat betapa layaknya Yesus